Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan melakukan praktikum kimia farmasi dasar. Oke, hari ini kita akan melakukan praktikum KFD yaitu P2 yang berjudul tentang teknik laboratorium. Apa sih teknik laboratorium? Oke, jadi nanti di P2 kita akan membahas tentang limbah-limbah B3 sama tentang teknik-teknik dasar untuk di laboratorium, mulai dari penimbangan, pengenceran, titrasi, dan yang lain-lain. Oke, udah siap untuk melihat videonya? Oke, sebelum melakukan praktikum, yang wajib ada di lab itu kalian harus menggunakan APD. Apa itu APD? APD itu adalah alat pelindung diri. Kalau di laboratorium, apa aja sih APD? Yang pertama, pastinya ada gas lab. Yang kedua, kalian wajib memakai hand glove. Dan yang ketiga yang paling penting adalah masker. Oke, yang pertama yang harus kita pakai adalah jas praktikum. Tada! Kalau jas lab sudah kepakai, selanjutnya adalah sarung tangan. Tada! Nah, kita sudah pakai sarung tangan dan yang terakhir jangan sampai lupa yaitu masker. Nah, kalau masker sudah terpakai berarti tandanya kalian siap untuk melakukan praktikum. Nah, adik-adik sekalian, setelah semua APD lengkap, kita siap untuk melaksanakan praktikum. Tapi tunggu dulu. Untuk masuk ke lab praktikum kimia, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah tentang B3. Apa sih itu B3? B3 adalah bahan berbahaya dan beracun. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa contoh dari B3. Di sini ada beberapa botol. Yang pertama ini ada naptol. Tandanya kan seperti ini, tandanya silang. Artinya apa sih tanda silang? Tanda silang itu artinya si bahan naptol ini sangat berbahaya. Berbahaya kenapa? Berbahaya apabila kontak dengan kita, baik dengan nanti mungkin terkena tangan atau tidak sengaja terminum, itu akan merusak atau mengganggu sistem kesehatan tubuh kita. Makanya itu, kembali lagi ke awal, pentingnya menggunakan APD dalam laboratorium. Yang kedua di sini kita punya etanol. Etanol tandanya seperti ini. Ada tanda apinya ya. Di sini bisa dilihat kalau tanda api berarti artinya bahan etanol ini adalah sangat mudah terbakar. Sangat mudah terbakar. Jadi adik-adik kalau suatu saat menggunakan bahan-bahan dengan tanda api seperti ini yang mudah terbakar, diharapkan untuk berhati-hati apabila di dekatnya ada api dan sumber listrik yang lainnya karena bisa membahayakan diri dan lingkungan. Yang ketiga, kita punya yang namanya bismut nitrat. Tandanya seperti ini, mirip ya kayak tanda api, tapi bukan. Ini bukan tanda api. Ini adalah tanda mudah teroksidasi. Dan yang keempat kita punya CuSO4 atau kuprisulfat. Tandanya ini ada dua ya, tandanya ada tanda silang yaitu tanda berbahaya sama seperti tadi. Yang tanda yang selanjutnya ada tanda seperti ini, ada gambar pohon, apa yaitu itu adalah tandanya berbahaya bagi lingkungan. Kenapa sih berbahaya bagi lingkungan? Karena kalau dia ini terbuangnya tidak menggunakan preparasi yang benar atau kalian buang aja di lingkungan sekitar, itu akan mengganggu atau merusak sistem-sistem di lingkungan kalian sendiri. Oleh karenanya, untuk limbah-limbah seperti ini, nantinya limbah dari bahan-bahan dengan logo ini harus dilakukan preparasi yang baik sebelum dibuang ke lingkungan. Oke, jadi kita semua sudah tahu kan tentang contoh-contoh dari B3. Kalau kita semua sudah tahu tentang contoh-contoh dari B3, kita masuk ke dalam teknik dasar laboratorium. Untuk teknik dasar laboratorium, kita akan dibantu ya oleh asisten-asisten dari lab kimia. Oke, yang pertama yaitu tahapan memegang botol dan juga cara menuang larutan dari wadahnya. Yang pertama yaitu kita harus mengecek apakah larutan yang akan kita gunakan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini etanol. Kemudian kita mengecek logo B3 yaitu terlihat di sini bahwa ini mudah terbakar sehingga tidak boleh didekatkan dari listrik ataupun api. Kemudian yang pertama yaitu kita membuka botol, tutupnya botol, kemudian diletakkan seperti ini. Fungsinya supaya larutan dari wadah atau tutup botol ini tidak terkena ke meja dan juga supaya tutup botol tidak terkontaminasi dan sehingga akan merusak dari larutan tersebut. Lalu
kita akan melakukan untuk cara menuang larutan yang benar. Pertama, kita harus memegang seperti ini. Kita menutup, menghadapkan etiket di atas, tetapi tangan kita tidak boleh di bawah, karena jika di bawah kita akan kemungkinan untuk larutan terkena tangan seperti ini. Ya, sudah selesai, kemudian bisa ditutup kembali. Baik, saya akan melanjutkan percobaan selanjutnya, yaitu pembuatan dan pengenalan suatu gas serta pengenalan kertas lakmus. Alat dan bahan sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu di sini ada NaOH, terus kemudian ada NH4Cl, kemudian ada tabung reaksi, kemudian ada penjepit, lalu ada lampu spiritus. Kemudian yang pertama yaitu dengan menuangkan larutan NH4Cl dari beker gelas ke dalam gelas ukur 10 ml sebanyak 2 ml. Kemudian mengambil larutan NaOH sebanyak 2 ml ke dalam gelas ukur. Ya, selanjutnya kita memasukkan pertama larutan NH4Cl yang sudah diambil ke dalam tabung reaksi, dicampur dengan NaOH, kemudian dinyalakan lampu spiritus. Baik, sebelum kita baik, campuran dari NaOH dan juga NH4Cl selanjutnya kita panaskan dengan cara dijepit terlebih dahulu menggunakan penjepit, kemudian diarahkan menjauhi dari kita ataupun dari teman kita, yaitu ke ruang kosong. Kita hadapkan ke ruang kosong seperti ini. Kita panaskan menggunakan lampu spiritus. Ya, selanjutnya kita panaskan seperti ini sambil digoyang-goyangkan. Setelah dipanaskan akan timbul gas amonia dari hasil reaksi tersebut. Selanjutnya kita identifikasi dengan cara membau seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan mengecek dengan menggunakan kertas lakmus merah. Fungsinya supaya untuk mengetahui apakah larutan bersifat asam atau basah. Selanjutnya, pertama kita ambil untuk diletakkan ke cawan satu seperti ini. Kemudian kita ambil larutannya. Kita teteskan. Terjadi perubahan warna yang berarti larutan bersifat basah. Percobaan berikutnya adalah pengenceran dengan lampu ukur. Untuk bahan yang akan kita encerkan adalah HCl 0,2N. Kemudian HCl ini akan kita encerkan menjadi 0,1N. Pengencerannya menggunakan persamaan V1N1 sama dengan V2N2. Untuk bahannya, selain menggunakan HCl 0,2N, kita menggunakan Aquades sebagai pengencernya. Kemudian untuk alatnya ada pipet volume, kemudian ada filler, juga ada lampu takar 100 ml untuk pengencerannya. Pertama-tama kita siapkan pipet volume, kita pasangkan pada alat filler, kemudian kita ambil HCl 0,2N dengan pipet volume ini. Volume yang akan kita ambil adalah sebanyak 50 ml. Kita ambil hingga tanda batas pada pipet volume.
Setelah larutan mencapai tanda batas, kemudian kita masukkan ke dalam labu takar. Kita keluarkan. Setelah larutan HCl 0,2N masuk ke dalam labu takar, kemudian kita beri aquades untuk pengencerannya. Aquades ini ditambahkan hingga tanda batas pada labu. Jika larutan sudah hampir mencapai titik batas, kemudian kita beri atau kita tambah dengan aquades sedikit demi sedikit lewat dinding labu agar batas meniskus pada larutan ini tidak melebihi tanda. Meniskus yang akan kita gunakan adalah meniskus bawah karena larutan ini penampangnya adalah bening. Kita beri sedikit demi sedikit. Setelah mencapai batas, kemudian kita gojok perlahan-lahan dengan cara memutar-mutar labu. Nah, untuk mengetahui kadar dari HCl ini, maka akan kita lanjut dengan penetapan kadar menggunakan metode titrasi. Berikutnya, kita akan melakukan pengenalan analisis menggunakan titrasi. Yang akan kita analisis adalah HCl yang kita buat. Tadi kan kita sudah melakukan pengenceran HCl 0,2N menjadi 0,1N. Nah, di sini kita harus memastikan apakah HCl 0,1N yang kita buat ini benar-benar memiliki kadar 0,1N. Untuk bahan yang akan kita gunakan adalah HCl yang kita buat tadi, kemudian larutan standar NaOH, kemudian ada indikator PT. Sedangkan alat untuk titrasi yang akan kita gunakan adalah Erlenmeyer. Kita menggunakan 3 Erlenmeyer untuk 3 kali replikasi. Kemudian ada corong untuk menuangkan larutan. Kemudian pipet volume. Pipet volume digunakan untuk mengambil larutan. Filler. Kemudian ada bulet dan beker glass. Untuk caranya seperti berikut. Pertama-tama kita membilas buret dengan larutan standar yang akan kita gunakan. Larutan standar yang kita gunakan adalah NaOH 0,1N. Kita bilas hingga seluruh permukaan dalam buret ini terbilas merata dengan NaOH. Kemudian kita buka keran pada buret dan biarkan semua larutan standar di dalam buret ini keluar sampai habis. Setelah habis, kita tutup kembali buretnya. Kemudian kita isi buret dengan larutan standar hingga skala 0. Nah, setelah kita isi, kita pastikan bagian bawah buret ini terisi dengan larutan standar juga dengan cara membuka keran. Kemudian kita tutup kembali. Terus kita pastikan bahwa larutan standar ini mencapai pada skala 0. Jika kurang dari 0, maka harus kita tambah lagi dengan larutan standar. Kemudian jika berlebih, maka harus kita keluarkan lewat bawah. Setelah larutan standar kita siapkan, kemudian kita menyiapkan sampelnya. Kita tuang sampel ke dalam beker. Kemudian kita ambil sampel sebanyak 20 ml ke dalam Erlenmeyer. Kita sesuaikan sampai tanda batas. Kemudian kita pindah ke dalam Erlenmeyer. Kita keluarkan.
Kemudian sampel ini kita beri dengan 3 tetes indikator PP. Kita aduk, kemudian siap untuk kita titrasi. Nah, berikutnya kita titrasi untuk sampel ini. Pertama, kita masukkan ke dalam buletnya, terus kita keluarkan larutan standar dari bulet sedikit demi sedikit ke dalam Erlenmeyer dengan cara menggunakan tangan kiri untuk membuka keran dan menggunakan tangan kanan untuk memutar Erlenmeyer tersebut. Kita putar tetes, kita keluarkan larutan standar tetes demi tetes, kemudian kita putar larutan dalam Erlenmeyer tersebut atau larutan sampel di dalam Erlenmeyer. Nah, penambahan larutan standar ini hingga terjadi perubahan warna dari larutan yang bening menjadi merah muda. Nah, kita tambah tetes demi tetes hingga perubahan warnanya menjadi merah muda. Nah, ini sudah hampir terjadi perubahan merah muda, sehingga Anda harus menambahkan larutan pada bulet ini perlahan-lahan hingga benar-benar warnanya merah muda pucat. Nah, perubahannya hingga merah muda seperti ini. Ini jika ditambah sedikit lagi, maka akan merah muda pucat. Setelah sampel ini menjadi merah muda pucat, kemudian kita amati volumenya. Kita amati volume yang terdapat pada bulet. Volume di sini menunjukkan 20,9 mili. Berarti volume yang dibutuhkan untuk mencapai TRT adalah 20,9 mili. Berikutnya kita akan melakukan cara penimbangan. Di sini ada 2 sampel yang akan kita timbang. Yang pertama adalah asam salisilat dan yang kedua adalah natrium hidroksida. Kemudian kita ada berbagai macam sendok yang bisa kita gunakan untuk mengambil sampel-sampel tersebut dan alas timbang untuk mengambil sampel tersebut seperti kertas timbang dan kaca arloji. Nah, pertama-tama sebelum kita menimbang, kita lakukan pembersihan pada piringan timbangan dengan cara membersihkan dengan kuas. Buka tutup timbangan, kemudian kita kuas piringan, kemudian kita tutup lagi. Kita perhatikan angka pada timbangan. Angka pada timbangan skalanya harus diubah ke dalam skala 0, yaitu dengan cara memencet tombol tara. Setelah mencapai angka 0, kita perhatikan satuannya. Satuan yang akan kita gunakan adalah satuan gram. Kemudian baru kita akan menimbang dengan seksama. Nah, sampel yang akan kita timbang pertama adalah asam salisilat. Kita siapkan sampel, kemudian kita tingkatkan alas timbangnya. Alas timbang yang akan kita gunakan adalah kertas timbang. Kita letakkan kertas timbang pada piringan, kemudian kita catat bobot kertas kosongnya. Bobot kertas kosongnya adalah 0,3387 gram. Kita catat. Berikutnya, kita pilih sendok tanduk untuk mengambil sampelnya. Kita letakkan sampel pada kertas timbang yang sudah disediakan tadi. Bobot yang akan kita ambil adalah sebanyak 2 gram, sehingga keterangan pada skala ini adalah 2,3387
338. Maka ini kelebihan bobotnya, maka harus kita ambil sebagian asam salisilat. Untuk mengambil asam salisilat, kita menggunakan sisi sendok yang kecil. Kita ambil sebagian asam salisilat hingga bobot yang diinginkan. Nah, jika yang kita ambil terlalu banyak, maka kita perlu menambah sedikit asam salisilat dengan cara mengetuk-ngetukkan jari telunjuk pada sendok, sehingga asam salisilatnya turun ke kertas timbang hingga mencapai bobot yang kita inginkan. Kemudian, angka yang tertera pada skala ini kita catat kembali sebagai bobot kertas ditambah dengan bobot bahan. Kemudian sampel asam salisilat kita ambil dan kita masukkan ke tempat yang akan kita gunakan. Karena di sini kita mau melakukan titrasi asam salisilat, sehingga asam salisilatnya kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian sisa kertas yang sudah kita gunakan untuk menimbang tadi kita timbang kembali untuk memastikan bobot sesungguhnya pada asam salisilat yang kita masukkan ke dalam Erlenmeyer ini. Kita catat bobot kertas ditambah dengan sisa asam salisilat tadi. Bobot asam salisilat yang sesungguhnya bisa dihitung dengan cara bobot kertas yang ditambah dengan asam salisilat dikurangi dengan bobot kertas plus sisa, sehingga kita bisa mendapatkan bobot asam salisilat sesungguhnya. Berikutnya kita akan menimbang sampel yang kedua. Nah, sebelum kita menimbang sampel yang kedua, jangan lupa kita membersihkan piringan pada timbangan dengan kuas. Kemudian setelah kita bersihkan, kita pastikan angka yang tertera pada timbangan ini 0. Jika tidak 0, maka harus kita tara kembali. Kemudian kita pilih. Sampel yang akan kita gunakan adalah natrium hidroksida. Di sini sampel yang bersifat higroskopis atau dia dapat menyerap lembab atau air dari udara. Maka kita tidak bisa menggunakan kertas timbang untuk menimbang. Karena kertas ini akan menjadi lembab dan basah. Sehingga yang kita gunakan untuk menimbang adalah kaca arloji. Sama seperti tadi, kaca arloji kita letakkan pada piringan timbangan. Kemudian kita tutup dan kita tulis bobot kaca arloji kosong ini. Kemudian kita ambil natrium hidroksida. Nah, kita mengambil natrium hidroksida ini menggunakan sendok porselen. Karena natrium hidroksida ini merupakan logam alkali, jadi tidak bisa digunakan sendok tanduk ataupun sendok logam. Yang perlu kita timbang adalah 4 gram, sehingga angkanya itu nanti mencapai 24, sekian. Baik, kemudian setelah angkanya sesuai dengan angka yang kita dapatkan, maka kita ambil NaOH dan kita masukkan ke dalam beker glass. Nah, seperti yang terlihat di sini, NaOH mulai lembab dan basah. Ini alasan kenapa NaOH tidak boleh ditimbang menggunakan kertas. Kemudian kita masukkan NaOH ini ke dalam beker glass untuk kemudian dibuat larutan NaOH. Nah, di sini kan ada NaOH sisa. NaOH sisa ini, NaOH di kaca arloji ini kemudian kita timbang kembali. Kita timbang kembali bobotnya. Kemudian kita catat bobot kaca arloji ditambah dengan NaOH tersebut. Setelah selesai, jangan lupa untuk kita bersihkan kembali piringan timbangan. Kemudian kita atur ke skala 0. Dan setelah selesai menggunakan timbangan, jangan lupa untuk mematikan timbangan. Selesai.
Baik, untuk percobaan berikutnya adalah pengenceran asam pekat. Asam pekat yang akan kita gunakan adalah asam sulfat atau H2SO4. Kita encerkan dengan Aquades. Nah, asam sulfat ini memiliki bobot jenis yang lebih besar daripada Aquades, sehingga nanti dia posisinya ada di bawah. Sedangkan reaksi antara asam sulfat dengan Aquades ini akan membentuk reaksi eksoterm atau menimbulkan panas. Maka yang harus kita tambahkan dulu adalah air, baru kita beri asam sulfat. Jangan terbalik. Kalau kita menambahkan asam sulfat dulu baru air, nanti akan air ini akan memanas dan akan menyemburkan uap air, dan itu sangat berbahaya. Pertama, kita ambil air atau Aquades sebanyak 10 ml, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. 10 ml Aquades kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambah dengan 3 ml asam sulfat. Penambahannya perlahan-lahan sampai terjadi pencampuran yang homogen. Berhati-hati dalam menggunakan asam sulfat ini karena selain dia asam pekat, dia juga korosif. Maka percobaan dilakukan di dalam lemari asam. Kemudian kita walaupun tidak ada pemanasan, kita tetap menggunakan penjepit tabung reaksi karena reaksi yang dihasilkan ini adalah reaksi eksoterm atau munculnya reaksi pemanasan. Ini seperti terdapat uap atau embun, dan ini menandakan bahwa yang ada di tabung reaksi ini adalah panas. Baik, untuk percobaan terakhir ini kita akan melakukan percobaan pembentukan suatu endapan dan teknik untuk penyaringan. Untuk endapan yang akan kita gunakan, kita akan mereaksikan antara PB asetat dan asam sulfat hasil pengenceran tadi. Nah, pertama PB asetat kita ambil sebanyak 5 ml, kemudian kita ukur asam sulfat hasil pengenceran tersebut 5 ml juga. Kemudian kita masukkan PB asetat ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tambahkan dengan asam sulfat. Nah, di sini timbul suatu reaksi dengan gejala munculnya suatu endapan. Nah, tugas Anda adalah mencari hasil reaksi tersebut. Jadi, reaksi antara PB asetat dengan asam sulfat, zat apakah yang terjadi sehingga muncul endapan putih seperti ini. Nah, berikutnya endapan ini akan kita saring. Alat yang akan kita gunakan adalah corong dan Erlenmeyer. Untuk penyaringnya, kita menggunakan kertas saring. Pertama-tama, kertas saring ini kita lipat menjadi 4 bagian. Kemudian kita buka. Kita masukkan ke dalam corong. Jangan lupa, sebelum kita gunakan untuk menyaring, kita basahi kertas saring dengan Aquades atau air sedikit saja. Setelah kita basahi, kita siapkan zat yang akan kita saring. Jangan lupa, kita kocok terlebih dahulu agar endapannya merata di seluruh area permukaannya. Jadi endapannya tidak hanya ada di bawah. Setelah merata, kita saring di kertas saringnya. Kemudian kita tunggu
sampai larutan yang dihasilkan adalah jernih. Nah, endapan putih ini adalah hasil reaksi antara PB asetat dengan asam sulfat. Sekian percobaan 2 dari saya. Terima kasih.